Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang. Terima kasih ya, Bu, sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini. Dengan senang hati. Podcast hari ini bertemakan tentang Cara hidup berkelanjutan. Nah, kita juga punya nih, Bu, kepanjangan dari nama sekolah kita, yaitu Yosudarso, anak kekinian, ngobrol asik. Nah, sebelum mulai ke pertanyaannya, boleh kali kita kenalan dulu. Saya Florin. Dan saya Reynard. Hai Renat, hai Florin. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Oke. Dengar-dengar, Ibu kan sudah cukup berpengalaman dalam kegiatan literasi. Apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan kegiatan literasi itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Florin dan juga Renat. Senang sekali ya Miss Rina hari ini. Yang disampaikan Florin sebetulnya ada benernya ada enggaknya juga ya. Kalau dibilang udah lama sih, ya masih terus berjuang sih ya Florin, karena kalau yang namanya kita menumbuhkan literasi itu bukan hitungan setahun 2 tahun ya, tapi memang harus terus-terusan gitu ya. Kalau dibilang Miss Rina udah lama sih nggak lama juga ya, menggeluti atau memperdalam literasi itu Miss Rina mungkin bisa dibilang sejak tahun 2016 ya. Kebetulan waktu itu sekolah kita, mungkin Renat dulu masih di TK ya, tahun 2016 itu dulu TK Sudarso pernah dapat penghargaan dari pemerintah. Nah dari sana penghargaan literasi, dari sana Bisina masih terus memperdalam gimana sih caranya supaya anak-anak, terutama anak-anak Sudarso nih ya, betul-betul paham dan juga kemampuan literasinya semakin bertambah gitu deh. Kan Ibu tertarik ya dengan kegiatan literasi. Nah, menurut Ibu apa sih itu literasi? Sebetulnya banyak banget ya, Renat sama Florin juga pasti udah sering baca dari mungkin dari ahli ini mengatakan literasi begini, literasi begitu. Tapi kalau boleh nih ya Miss Rina mengatakan dengan gaya Miss Rina sendiri nih ya, kalau Miss Rina tuh meyakini bahwa literasi adalah cara kita menerima informasi, kemudian mengolah informasi tersebut dalam diri kita, kemudian kita mengkomunikasikannya kembali gitu. Jadi nggak cuman kadang-kadang kan mungkin Florin atau Renat mungkin berpikir literasi itu hanya baca tulis ya gitu ya, kebanyakan anak-anak ya, mungkin juga orang dewasa masih banyak yang berpikir seperti itu. Tapi sebetulnya kalau menurut Miss Rina pribadi, literasi itu jauh lebih luas daripada itu, karena literasi itu yang menjadi dasar semua ilmu pengetahuan kita gitu deh. Kalau boleh tahu, kegiatan literasi itu ada apa aja sih, Bu? Ini yang buat Miss Rina pribadi atau yang buat anak-anak nih? Bebas deh. Oke, kalau yang buat Miss Rina sendiri sih ya, kalau Miss Rina tuh sebetulnya Miss Rina pernah dapat pengalaman lucu nih ya. Jadi kenapa Miss Rina agak sedikit suka membaca, bukan suka-suka banget sih. Dulu waktu Miss Rina SMA itu, Miss Rina SMA-nya di salah satu sekolah Katolik juga, satu yayasan dengan kita di SMA Santa Maria 1. Nah ceritanya tuh misalnya tuh rumahnya jauh banget dari sana gitu, dari sekolah ke rumah tuh jaraknya tuh bisa 45 menit gitu. Jadi Misina tuh suka sering terlambat gitu deh. Pernah terlambat nggak Florin sama Rena? Nggak pernah ya? Kalau Misina dulu SMA suka terlambat. Nah kalau di sekolahannya Misina dulu waktu SMA tuh kalau terlambat tuh biasanya dikasih konsekuensi gitu kan sama gurunya. Nah kalau Misina tuh dulu konsekuensinya adalah diminta untuk merapikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah dari sana Misina kan mulai dari lihat-lihat buku tuh ya, lama-lama tuh baca gitu. Nah lama-lama suka, dan kebetulan juga ada satu buku yang memang Misina cinta banget dari zamannya SMA tuh, Harry Potter gitu. Jadi sampai sekarang tuh rutin lah ya untuk bisa baca buku. Kemudian di tahun 2019 Misina tuh dikasih kesempatan sama pemerintah nih ya untuk belajar dengan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia nih ya, kita belajar bareng-bareng di Columbia University tentang literasi. Nah di sana tuh dosennya tuh walaupun kita murid-muridnya udah gede-gede semua ya, udah seumuran Miss Rina, tetapi kalau di sana tuh dia memulai sebuah kelas itu dengan bercerita, dan Miss Rina mulai nyadar bahwa anak yang segede Miss Rina aja dibacain buku cerita sama dosennya tuh masih seneng gitu ya, apalagi anak-anak kecil. Mungkin Florin masih suka dibacain buku nggak? Nggak pernah ya. Kalau Renat
Enggak juga ya, nanti minta cobain deh, minta dibacain buku sama Patri di kelas deh. Soalnya Miss Rina waktu itu dibacain buku dan Miss Rina senang banget. Kemudian waktu itu juga sempat ditanya, kita kan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, ditanya buku apa yang kamu ingat pernah dibacakan oleh orang tuamu dari kecil. Nah kalau orang di luar negeri tuh Florin ya, jadi dari TK tuh udah biasa dibacain buku sama mama papahnya, dari SD mungkin. Kalau Rena suka nggak di rumah dibacain buku? Kadang-kadang nggak suka juga. Kalau Florin? Lebih suka baca sendiri. Baca sendiri. Nah kalau di luar negeri itu mereka sudah membiasakan pembiasaan baca buku tuh dari kecil. Jadi ada banyak yang berkesan banget buat mereka. Jadi mereka tuh ingat banget, saya dulu waktu pertama kali dibacain buku sama mama saya waktu umur saya TK, judulnya ini, bukunya ini. Nah itu dia salah satu keprihatinan Miss Rina. Jadi kalau di Singapura, kemudian di Amerika, kemudian di Australia tuh pembiasaan membaca tuh memang udah kebentuk banget kan dari rumahnya. Sedangkan kalau kita di Indonesia enggak ya. Nah jadi dari sana sih Miss Rina mulai suka membaca. Kemudian kalau untuk yang kegiatan literasi untuk diri Miss Rina sendiri sih yang sampai sekarang masih Miss Rina rutin lakukan adalah membaca untuk Miss Rina. Kemudian Miss Rina juga kan punya anak ya SMP, dulu waktu anak Miss Rina masih kecil itu di kami ada pembiasaan di rumah baca buku bareng-bareng gitu. Kalau untuk yang di rumah, kalau untuk yang di sekolah tentunya ada banyak juga sih program yang sudah Miss Rina terapkan juga gitu. Dari cerita ibu nih, apa tanggapan ibu tentang literasi seperti yang digaungkan oleh pemerintah? Oke, pemerintah ya, mungkin ini maksudnya yang pembiasaan 15 menit membaca mungkin ya. Oke, Miss Rina sebetulnya paham banget ya kenapa pemerintah mencanangkan program 15 menit membaca. Itu tentunya adalah salah satu cara ya untuk anak-anak mungkin supaya bisa lebih dekat dengan buku gitu ya. Tapi kalau menurut Miss Rina pembiasaan 15 menit membaca itu tidak cukup. That's not enough gitu ya. Kita nggak bisa hanya membiarkan anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak SMP, misalnya anak-anak TK untuk membaca secara bebas 15 menit tanpa dibekali bagaimana sih cara memahami sebuah bacaan. Karena kadang-kadang Renat atau mungkin Florin ngalamin ya, udah baca buku nih 15 menit, tapi pas dipikir-pikir lagi tadi isinya tentang apa. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah nggak? Lupa ceritanya, mungkin nggak paham tadi apa sih yang udah saya baca. Nah itu yang lebih penting ya. Jadi kenapa pembiasaan 15 menit itu sebetulnya sudah bagus, tetapi tidak cukup untuk membuat anak-anak kita kemampuan literasinya bertambah. Jadi kalau yang di sekolahan Florin, di sekolahan Renat kan pasti nggak cuma 15 menit membaca ya. Pembiasaan literasinya jauh lebih luas, jauh lebih dalam daripada itu. Gitu deh. Dari tanggapan ibu, seberapa penting sih kegiatan literasi menurut ibu? Well, karena tadi Miss Rina bilang literasi adalah dasar ya, dasar ilmu pengetahuan. Jadi menurut Miss Rina ya penting banget ya untuk ditanamkan, apalagi sejak usia dini gitu ya. Nah makanya Miss Rina kan di sini sebagai pendidik juga ya, pendidik di taman kanak-kanak di TK. Nah oleh karena itu Miss Rina sudah banyak mengajak atau berkolaborasi baik itu dengan guru, baik itu dengan orang tua, bagaimana caranya sih supaya anak-anak nih dari kecil itu sudah mulai dekat dengan buku minimal ya. Mereka bisa melihat buku dimanapun, di rumah bisa ada buku, di sekolah tuh bukan hanya di perpustakaan tapi juga di kelas-kelas ya, seperti yang ada di kelasnya Florin dan Renat, di kelas ada, di selasar ada. Jadi minimal pada saat mereka ada keinginan untuk membaca buku tuh mereka bisa menemukan buku dengan mudah ya. Kemudian Miss Rina juga mengajak bekerja sama para orang tua nih untuk memberikan role model, karena kan kalau anak-anak biasanya suka banget ya Florin ya niru gitu ya apa yang dilihat. Renat juga pasti sama ya, suka meniru apa yang dilihat. Nah kalau biasanya mungkin
orang tua banyak bacanya baca HP nih, pasti anaknya juga sama ya bacanya baca HP. Tapi kalau misalnya mamahnya, papahnya di rumah bacanya buku gitu ya, pasti anak-anaknya juga akan terbawa untuk memiliki kecintaan sama buku. Nah itu yang sedang Miss Rina lakukan di sekolahan Miss Rina ya, di TK Yosudarso Tasikmalaya. Dan puji Tuhannya sih orang tua yang ada di TK Yosudarso tuh mulai aware bahwa kita nggak bisa nih gitu ya, nggak ngasih contoh sama anak-anak kapan mereka dapet pengalaman membaca kalau bukan dari rumah, bukan dari orang tuanya gitu. Dari tanggapan Ibu tentang pentingnya literasi, mengapa kita harus berliterasi? Mengapa kita harus berliterasi? Karena pada saat kita berliterasi itu kita melatih cara berpikir kita ya Rey ya. Jadi bagaimana cara kita menangkap informasi, bagaimana kita mengolah informasi, karena kan itu penting banget di setiap mata pelajaran kita harus paham kan Rey. Misalnya pelajaran IPA nih, karena dikasih pelajaran misalnya tentang bagian-bagian tubuh manusia sama Patri kan ya. Kalau Renat kemampuan literasinya nggak berkembang, itu sebagaimanapun Patri menjelaskan, mau pakai alat peraga, mau pakai buku yang secanggih apapun, tapi kalau kemampuan Renat untuk menerima informasi itu tidak pernah dilatih, itu pasti ya akan sulit Renat terima. Akibatnya apa? Akibatnya pasti akan mempengaruhi pemahaman Renat kan terhadap materi tersebut. Jadi Renatnya nggak ngerti, tadi Patri ngomong apa sih gitu. Nah, jadi penting banget yang namanya melatih kemampuan literasi kita, karena itu adalah dasar dari kehidupan kita, dasar dari segala ilmu yang kita terima gitu. Wah, ternyata penting banget ya kegiatan literasi ini. Yes. Tadi kan di awal Ibu sudah bilang kalau Ibu sudah menjalankan kegiatan literasi ini belum terlalu lama. Iya. Masih Sejauh- terus berjalan. Sejauh ini kegiatan literasi apa aja sih yang sudah Ibu lakukan? Kalau untuk di sekolah, di TK Yosudarso Tasikmalaya, kita menerapkan beberapa program. Yang pertama tentunya Miss Rina menyediakan lingkungan yang kaya akan teks ya. Mungkin di sekolahan, bukan mungkin, pasti di sekolahan Renat dan sekolahnya Florin juga pasti sama gitu ya. Lingkungan seperti apa sih yang kaya teks Miss Rina? Ada banyak sekali, misalnya di dinding-dinding itu ya, ada alfabet, ada numbers gitu ya, kita tempel. Kemudian juga bagaimana Miss Rina menyediakan buku-buku di kelas, buku-buku bacaan. Nah ini juga sangat penting Florin dan juga Renat, karena buku itu nggak boleh sembarangan buku kita berikan. Misalnya nih ya, Renat tuh baru anak TKA gitu kan, TKA kan masih belajar baca ya Renat ya, baru belajar kata gitu kan. Terus sama Miss Rina tuh dikasihnya buku-buku yang tebel banget, misalnya sekarang bacaannya Renat kelas 6. Kira-kira mereka bakalan mau nggak? Enggak ya. Jadi kita sebagai orang gede, sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, kita juga harus tahu sampai di mana sih kemampuannya. Oh ini anak-anak TKA, berarti nanti dikasih bukunya yang kira-kira mereka bisa baca. Oh ini anak TKB mah udah bisa baca kalimat nih, kita bisa kasih buku-buku yang lebih banyak teksnya gitu. Jadi selain kita menyediakan buku-buku, kita juga harus memastikan bahwa buku-buku itu sesuai dengan kemampuan literasi mereka. Itu yang pertama, tentang lingkungan kayak teks ya yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Miss Rina ada program role model atau memberikan contoh dalam membaca buku. Jadi Renat juga mungkin mengalami dulu waktu di TK itu guru-guru tuh selalu bacain buku nih di kelasnya pagi-pagi, buku-buku pendek gitu ya. Kalau sekarang udah lebih canggih kan, kalau dulu buku hanya ada buku fisik ya. Kalau sekarang tuh udah banyak banget buku-buku digital. Jadi kalau dulu anak-anak suka rebutan nih, pengen lihat bukunya, pengen lihat gambarnya. Renat juga dulu pasti begitu ya. Kalau sekarang tinggal ditampilkan aja di Infocus, semua anak bisa lihat. Karena kan kalau di Infocus ukurannya lebih besar ya. Itu kalau yang dari guru-guru. Kemudian satu lagi, kita juga ada program yang namanya guest reader. Kita mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah dan membacakan buku untuk anak-anak. Dan ini programnya bagus banget dan sudah berjalan 3 tahun ini, dan orang tua juga sangat mendukung program ini, dan kelihatan banget hasilnya. Jadi anak-anak di TK Yosudarso terutama itu bukan hanya bisa baca ya Florin dan juga Renat, tetapi mereka suka baca. Tahu nggak bedanya apa? Bisa baca dan suka baca.
Tahu bedanya? Oke ya, kalau bisa baca tuh ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau suka baca tuh mereka bakalan kemana-mana tuh bawaannya buku. Kemudian mereka bakalan mencari tahu sendiri jika mereka memerlukan informasi. Nah jadi kalau menurut Florin sama Renat lebih penting mana? Bisa baca atau suka baca? Suka baca. Suka baca, ya betul. Karena kan kita seumur hidup ya, kita seumur hidup harus terus membaca. Seperti Misina udah umur 40 tahun nih, masih penting nggak membaca? Masih, karena kan informasi terus berkembang, dunia terus berkembang. Kalau kita nggak baca ya kita ketinggalan informasi dong. Gitu deh. Kalau di sekolah ibu, tepatnya di TK, bentuk literasinya seperti apa? Nah, kalau di TK ini kan karena tahapan perkembangan kemampuan literasinya tuh masih ada di tahap pengenalan huruf, kemudian membaca kata sederhana, kemudian juga bahkan ada anak-anak yang masih playgroup nih ya, masih playgroup itu kan belum bisa baca, jadi mereka baru bisa buka-buka buku gitu. Nah, untuk itu tadi Misina sediakan buku-buku yang memang tidak mudah rusak biasanya kalau untuk anak-anak di usia playgroup, karena mereka biasanya tuh buka-buka sendiri tapi terus masih lihat, ngasih tahu ceritanya walaupun nggak sesuai dengan apa yang ada di tulisannya gitu ya. Cuma mereka kadang-kadang sambil buka-buka sambil cerita, ya nggak apa-apa karena itu tahapannya mereka gitu. Kemudian kalau untuk yang ada di TKA atau kindergarten 1 sama yang di TKB atau kindergarten 2 itu mereka sudah mulai mengenal tahap menulis. Jadi untuk pengembangan literasinya pun kami berikan tantangan-tantangan. Misalnya di setiap hasil karya tuh mereka menuliskan tanggal, di setiap hasil karya mereka menuliskan nama, atau untuk yang K2 atau TKB itu mereka sudah bisa menuliskan kalimat-kalimat sederhana di hasil karya yang mereka buat. Selain yang tadi ya, Misina juga bekerja sama dengan orang tua untuk terus memberikan role model atau contoh supaya anak-anak memang dekat dengan buku baik di sekolah maupun di rumah gitu. Gimana sih reaksi anak-anak ketika diberikan kegiatan literasi seperti itu? Oke, ya kalau di kelas nih yang kemarin kita baru lalui ya, ada program guest reader di mana setiap orang tua tuh datang ke sekolah bergiliran gitu ya membacakan buku untuk anak-anak. Itu Misina melihat anak-anak sangat suka ya, dibacain sama gurunya aja mereka udah suka ya, apalagi ini dibacain sama mama papanya kan. Jadi belum apa-apa tuh juga anak-anak, Miss hari ini ada mami aku loh, mami aku mau bacain buku ke sekolah gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri nih. Kemudian dari reaksi pada saat mereka dibacakan buku, apalagi kalau orang tua tuh suka ada bagi-bagi apa gitu ya ke anak-anak pada saat membacakan buku gitu ya sambil terus berdialog. Jadi mereka sangat senang ya dengan adanya kegiatan reading aloud atau membaca nyaring ini yang dilakukan baik oleh guru maupun oleh orang tuanya gitu. Apakah ada guru atau semua guru yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tadi? Yes, tentu saja, karena kalau guru-guru di TK itu kan semuanya pegang kelas ya, jadi mereka harus memberikan contoh atau role model bagaimana membaca buku, bagaimana berinteraksi dengan buku. Karena kan seperti yang Misina sampaikan tadi, anak-anak tuh sangat meniru gitu ya, jadi bagaimana cara guru memegang buku, bagaimana cara guru membuka halaman berikutnya itu hal-hal yang diperhatikan oleh anak-anak. Jadi guru-guru kita udah sadar banget bahwa mereka itu sedang dilihat, diperhatikan, dan mungkin nanti akan dipraktekkan ya oleh anak-anak TK di rumahnya. Jadi mereka sadar banget akan hal itu dan mereka memberikan contoh yang baik tentang bagaimana berinteraksi dengan buku, bagaimana membaca buku, bagaimana menyimpan lagi bukunya ke tempatnya gitu. Kan tadi kita sudah membahas tentang anak-anak nih. Sekarang kita mau tanya, kalau kegiatan literasi kesukaan ibu itu apa, Bu? Kalau sekarang Miss Rina itu kan karena kebetulan suka banget sama bahasa Inggris, jadi Miss Rina itu senang juga baca buku-buku cerita tipis-tipis sih, tapi yang menggunakan bahasa Inggris. Karena selain membiasakan Misina untuk membaca, itu juga sesuai dengan hobinya Misina karena Misina suka baca ya. Jadi bukunya sih nggak tebal-tebal sih, buku tipis-tipis, dan itu biasanya bahasa Inggrisnya macam-macam dan itu bisa dimengerti oleh Miss Rina. Jadi Miss Rina memilih kegiatan literasi yang memang sesuai dengan hobi supaya
memang Miss Rina menjalankannya itu enak aja gitu setiap hari karena memang hobi ya, jadi nggak beban gitu. Mengapa kegiatan yang ibu suka bisa menyenangkan? Iya, karena taruhlah Renat suka bersepeda gitu kan ya, pasti Renat kalau pulang sekolah bawaannya pengen sepedaan gitu ya. Nah, kenapa Miss Rina memilih kegiatan literasi yang Miss Rina suka ya, supaya Miss Rina melakukannya dengan senang hati gitu ya. Oh iya, Miss Rina mau cerita juga. Miss Rina pernah baca buku tentang bagaimana cara membangun sebuah kebiasaan. Di buku tersebut tuh dijelaskan bahwa supaya kita bisa terbiasa, kita harus melakukannya terus-menerus selama 30 hari berturut-turut. Gak boleh di skip. Kalau misalnya di skip harus diulang lagi dari awal gitu ya. Dan itu bener banget, Miss Rina sudah melakukannya, Miss Rina melakukannya dan menjadi kebiasaan yang bagus. Dan satu lagi adalah kita tidak boleh terlalu lama. Misalnya tadi ya baca buku tuh misalnya awali dengan misalnya 2 lembar setiap hari, 2 lembar setiap hari. Jadi nggak satu buku gitu ya, satu buku langsung diselesaikan, besoknya langsung kapok nggak mau baca buku lagi gitu ya. Jadi kita melakukannya sedikit-sedikit tetapi konsisten. Nah itu akan membentuk kebiasaan kita. Sekarang kita pengen tahu nih Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk mengajak kita atau murid-murid Ibu untuk giat terus berliterasi? Ya, kalau untuk yang anak-anak usia SD ataupun usia SMP ke atas itu memang kan sudah punya dunianya sendiri ya, beda dengan kalau anak-anak TK. Kalau tadi di TK memang Miss Rina menekankan kepada bentuk kerjasama dengan orang tua, karena kalau anak-anak TK tuh masih sangat tergantung pada orang tuanya. Nah kalau untuk anak-anak SD dan SMP itu memang lingkungan ya, kalau kata Miss Rina lingkungan itu yang paling berpengaruh. Jadi kita sebagai orang dewasa itu harus membentuk sebuah lingkungan yang memang mendukung anak-anak untuk membaca gitu ya. Kalau misalnya Florin sama Renat gaulnya sama anak gamers nih ya, pasti apa dong, main game terus ya bawaannya gitu ya. Tuh kalau enggak gaulnya nih sama anak-anak sepatu roda gitu kan, pasti bawaannya main sepatu roda terus. Nah itu lingkungan memang mempengaruhi. Jadi apa yang Miss Rina lakukan, Miss Dita lakukan juga di SD adalah bagaimana membentuk lingkungan supaya juga bisa memotivasi anak-anak untuk terus membaca gitu. Di sekolah pasti ada ya banyak buku ya, di sekolah Florin banyak buku kan? Ada. Banyak buku, dari Renat ada ya? Di kelas ada, di perpus ada. Nah itu salah satu upaya kita menyediakan lingkungan yang mempermudah Renat dan juga Florin untuk terus berliterasi gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mengapa Ibu memilih kegiatan literasi daripada kegiatan lain seperti kesenian, olahraga, dan sebagainya? Yes ya, TK, SD, SMP ya Sudarso itu salah satu unique selling point atau USP kita adalah literasi dan juga bahasa Inggris ya. Ada 2 lagi setelahnya. Kenapa kita memilih untuk mengembangkan literasi dan menjadikannya sebagai USP? Karena kami menganggap bahwa literasi adalah hal yang sangat penting ya, apalagi kalau misalnya Renat dan Florin baca dari hasil PISA, Program for International Student Assessment, itu di tahun yang paling baru tahun 2022 Indonesia itu peringkat ke-11, tapi dari bawah, dari 81 negara ya. Menyedihkan nggak Rey? Renat di kelas ada berapa muridnya? 24. 24 itu berarti kalau Indonesia tuh ranking 23 deh. Oh, ya sedih ya. Nah itu salah satu keprihatinan kita, bagaimana nih kita bisa menjadikan anak-anak Yosudarso ini bisa lebih literasi, supaya juga anak-anak Indonesia nantinya, mimpi kita ya, bukan cuma anak Yosudarso Tasikmalaya, tapi anak-anak Indonesia tuh bisa meningkat kemampuan literasinya. Jangan ranking 11 dari bawah lah ya, ranking 2 gitu dari atas ya. Harapannya seperti itu. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, literasi misalnya sampaikan bahwa literasi itu menjadi dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian kemampuan literasinya bagus, itu nanti pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif kalian yang lain. Jadi pemahaman kalian, kemudian cara berpikir kalian itu nanti akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan literasi kalian. Jadi literasi ini sangat penting. Makanya kami Sekolah Yosudarso itu sangat mengedepankan kemampuan literasi anak-anak.
Dari banyaknya kegiatan literasi, apakah Ibu mempunyai harapan untuk kegiatan literasi ke depannya? Harapannya sih tentunya kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah kita lakukan baik itu di TK, SD, SMP itu dapat membuahkan hasil ya, tentunya dengan dukungan dari anak-anak yang memang terus-menerus punya keinginan untuk memperbaiki diri, kemudian juga dengan bantuan dari yayasan, dengan menyediakan buku-buku yang memang sesuai dengan kemampuan literasi kita gitu ya. Harapannya kemampuan literasi anak-anak semakin berkembang dan juga sekolah kita dapat menjadi sekolah yang paling bagus. Sekarang sudah paling bagus, nanti seterusnya paling bagus di Tasikmalaya ini, terutama dalam hal literasi anak-anaknya gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk podcast kali ini, kita harus berliterasi karena literasi itu penting bagi kita semua. Ya. Dari podcast kali ini kita juga bisa belajar kalau literasi itu banyak ya kegiatannya, nggak cuma membaca dan menulis doang. Ya, sekian podcast hari ini mungkin. Terima kasih untuk Miss Rina sudah mendatangi acara podcast hari ini dan memberikan kami banyak informasi-informasi lagi. Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Dah.